Pak Dr. Irfan diminta untuk menjadi saksi. Pak Dr. Irfan mohon dihitung berapa kali jadi saksi. Kabar-kabarnya kalau 40 kali jadi saksi itu dapat bonus saja. Tapi itu takhayul dan khurafat, tidak benar. Jadi ibu jangan cemas. Kami dulu baru dapat juga. Saya sudah pernah sebut dalam tausiah, saya tidak mau jadi saksi kalau mempelai laki-lakinya bernama Abdul. Karena pernah, true story, kisah nyata, itu bapak calon mempelai perempuan itu nanya ke calon mantunya, wahai Abdul Somad, terus ini Ustaz kok mau? Ini ada 3 alasan. Yang pertama, karena mempelai laki-lakinya tim Ustaz Abdul Somad. Yang kedua, karena namanya ada Muhammad Abdul Aziz. Yang ketiga, karena status saya diculik ini hari. Hari ini jadwal saya ke Jambi, transit di Jakarta, lalu kemudian dibawa ke majelis yang penuh dengan kebahagiaan ini. Dan setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan safari dakwah di Jambi selama 4 hari. Dan mohon kepada mempelai perempuan, suaminya karena beliau tim, jadi kami bawa dulu 4 hari. Iya bisa? Iya, betul. Di majelis yang penuh dengan kebahagiaan ini saya cuma ringkaskan 5 poin saja. Ini berlaku untuk pengantin baru dan pengantin lama. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang, insya Allah. Bagi yang mengingat, mencatat silakan. Yang tidak ingat nggak apa-apa, karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Poin yang pertama, bahwa Adinda Muhammad Abdul Aziz beserta Adinda Naila, nama kalian bukan dicetak oleh tukang undangan, nama kalian bukan dirangkai oleh tukang bunga, nama kalian sudah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apapun yang terjadi, maka camkan itu dalam hati bahwa nama kami Muhammad Abdul Aziz dan Naila sudah tertulis di papan namanya Lauh Mahfuz. Lauh papan, Mahfuz dijaga malaikat. Khamsin alfasan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan Papua yang mempertemukan. Jadi nanti jangan salah jawab. Di kadang banyak anak-anak ini ketika tanya sama ibu bapaknya salah jawab. Papa. Ya, dulu ketemu mama gimana? Ditangkap security. Jadi kalau ditanya nama papa Muhammad Abdul Aziz dan nama mama Naila sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya hadis sahih, bukan ucapan Abdul Somad, ucapan Nabi Muhammad SAW, ada di dalam Sahih Muslim. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, 2 makhluk yang berbeda, beda jenis kelamin, beda pakaian, beda wajah, beda suku, beda latar belakang keluarga, beda background pendidikan. Yang menyatukan kalian ini apa? Yang menyatukan kalian adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menyatukan kalian mawaddah dan rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah melihat kelebihan, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih putih, lebih cantik. Cincin bukan sembarang cincin. Cincin dibeli di hari Kamis. Ini pengantin bukan sembarang pengantin. Ini pengantin yang kumis. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih tinggi, lebih putih, itu mawaddah.
Tapi setelah menikah mulai nampak kekurangannya, kurang tinggi, kurang cantik, kurang putih, kurang ganteng, kurang kaya. Maka mawaddah melihat kelebihan, sedangkan rahmat menutupi kekurangan. Sebelum menikah yang nampak lebihnya, setelah menikah yang nampak kurang, menutupi kekurangan yang namanya rahmat. Makanya muncullah kata-kata pepatah orang, hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Yang mencatatkan nama Allah, yang menautkan hati Allah. Dari sekian banyak perempuan, kenapa Muhammad Abdul Aziz bisa tertawan hatinya dengan Naila? Itu kuasa Allah SWT. Apakah cinta yang membuat cantik, atau gara-gara cantik jatuh cinta? Gak usah jawab. Apakah karena cantik lalu jatuh cinta, atau karena cinta lalu kelihatan cantik? Makanya ada ungkapan, cantik itu relatif guys. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, semuanya menjadi cantik. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Dan itulah yang ditanamkan Allah, mawaddatan wa. Tapi ingat, Muhammad Abdul Aziz, laki-laki itu mesti siap menerima segala resiko. Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Resiko bunga itu kutub, mekar, cantik, harum, kuncup, kuning, layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu, bunga plastik. Maka jangan tuntut istrimu menjadi bunga plastik. Karena kalau kamu tuntut dia harus jadi bunga plastik, akhirnya dia nanti operasi kresek. Terimalah apa adanya. Pernikahan bukan mencari kesempurnaan. Pernikahan adalah menerima segala kekurangan. Oh, Ustaz Muhammad kan punya kelebihan, ya, lebih hitam, lebih kurus. Kita bilang Ustaz Muhammad walaupun hitam bukan manis. Kata istri saya, gak pernah dia ngomong gitu, saya terus terusan. Yang ketiga, Muhammad Abdul Aziz, subuh tadi engkau sholat dirimu saja datang ke masjid cukup. Tapi zuhur nanti 2 jam lagi di pundakmu sudah ada tanggung jawab. Aku sanggup jaga dirimu, wa ahlikum, dan naik istri. Selama ini kamu bangun tahajud sendiri cukup, tapi nanti malam kamu mulai mengambil air dan membersihkan ke wajah. Wake up my hand. Nah, itu kalau pengantin baru gitu. Tapi kalau udah 20 tahun ya, bang. Walaupun sudah 20-25, dia tetap mengatakan wake up my darling. Rahimallahu Quran, Allah merahmati seorang suami yang membersihkan air ke wajah istrinya untuk mengajak dia sholat tahajud malam. Dari mulai rambutnya sampai ujung kakinya, dari mulai auratnya sampai suaranya, dari mulai update statusnya sampai grup WhatsAppnya, maka Muhammad Abdul Aziz bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita doakan supaya Muhammad Abdul Aziz menjadi suami yang bisa menjaga istri dan anak-anak. Pertama, nama kalian sudah tertulis. Yang kedua, kalian diikat dengan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Yang keempat, sekarang ini dunia ini milik Muhammad Abdul Aziz dan Naila. Ini yang lain ini cuma ngontrak aja. Hari ini kalian raja sehari, dunia milik kalian. Tapi sesungguhnya pernikahan bukan menyatukan antara Muhammad Abdul Aziz dan Naila. Tapi pernikahan adalah menyatukan antara keluarga besar Bapak Irman, Pak Herman, dan Pak Akmal. Kalau pernikahannya kalian berdua, salah.
Karena Muhammad Abdul Aziz bukan hanya menikahi Naila, tapi Muhammad Abdul Aziz adalah menerima keluarganya. Kalau ayah Muhammad Abdul Aziz sayang, ya ayah kandung. Kalau ibu hadir, mana ibu? Kalau ibu sayang sama Muhammad Abdul Aziz, ya memang anak ibu. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu yang mengandung. Tapi ada seorang ibu tidak pernah melahirkan kamu, tidak pernah membesarkan kamu, tapi anaknya yang dia lahirkan meregang nyawa, anaknya yang dia lahirkan bersimbah darah. Setelah anaknya dia sekolahkan, dia besarkan, dia serahkan. Itulah ibu yang buat. Cari dari dunia ini manusia yang mau mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, menyekolahkan. Setelah anak ini besar, dia serahkan ke kita. Itulah mertua kita. Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang sayang ke kita, ibu kita atau ibu mertua kita? Ibu mertua lebih sayang ke kita. Karena ibu kita memang anak, memang Allah pilih rahim dia. Memang Allah kirim kita ke rahimnya. Kalau dia sayang ke kita, memang dia sayang. Tapi kalau ada seorang perempuan yang memberikan anak, saya saat lahir anak, ini punya saya, ini milik saya. Tapi sejak malam ini mereka berdua menyerahkan anak. Pak Herman menyerahkan anak. Malam ini mereka melihat kamar anaknya kosong. Besok pagi mereka melihat tempat tidur anak. Beberapa baju mereka siksa di rumah. Karena saat mereka rindu, mereka cinta. Saya mau mendengar kabar. Dulu perasaan kami kalau kami serahkan anak kami Naila ke Muhammad Abdul Aziz, kami akan kehilangan anak, Ustaz. Tapi ternyata kami salah. Setelah anak kami menikah, anak kami bertambah. Ternyata menantu kami lebih sayang ke kami. Ternyata sebelum anak kami ngirim WhatsApp, mantu kami nanya duluan, Papa, Mama udah sarapan Pak? Ternyata sebelum anak kami nelpon, menantu kami sudah video call duluan Ustaz. Lalu saya pun dengan bangga mengatakan, itulah dia tim Ustaz kamu. Tapi kalau saya mendengar kabar, dia nggak ada kontak kami Pak Ustaz, dia bekas tim saya yang dulu. Saya punya anak laki-laki. Rasa-rasanya tak ingin anak saya jauh. Bagaimana kalau anak saya itu perempuan? Kata orang sayangnya ke anak perempuan itu lebih. Nasihat yang terakhir, pernikahan bukan tujuan. Dalam Islam pernikahan hanyalah jalan supaya kalian dapat amal yang tidak berkesudahan. Amal yang berkesudahan itu yang tidak putus dengan kematian adalah anak yang soleh dan solehah. Allah pertemuan kalian, Allah nikahkan kalian, dan saya ditakdirkan sebagai saksi dan pemberi nasihat. Tahun 2025, saya mau 2026 dengan doa kita semua, kita juga mendapatkan ucapan selamat, dan kita pun mengucapkan selamat mendapatkan anak, dan Pak Herman, Pak Akmal mendapatkan cucu. Amin ya Allah. Dan ketika rekaman video hari ini 2025, 2035, 2045 nanti mereka nonton, anaknya tersenyum bilang, Papa ganteng dulu ya, kok kumisnya udah hilang sekarang. Mama cantik dulu ya. Iya. Ini akadnya di mana Pak? Akadnya dulu di masjid. Nah, itu kenapa kamu rajin ke masjid? Karena dulu kami menikah di masjid. Ini yang tahu siapa siapa? Ini yang tahu saya namanya almarhum Abdul Somad. Dia sudah meninggal nanti. Lalu kalian membacakan Al-Fatihah bersama. Itulah yang tersisa. Tak ada yang tersisa. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, Muhammad Abdul Aziz. Kalau kau paksa dia harus lurus, dia akan patah.
Tapi kalau kau ikut dia, nanti kau jadi bengkok. Muhammad Abdul Aziz yang mana? Muhammad Abdul Aziz yang bengkok. Tapi kalau kau makan, dia akan makan. Makanya kalau ada laki-laki setiap makan selalu pesan, makanan favoritnya apa? Saya makan sup. Sup apa? Sup iga. Berarti dia sedang ingin mencari tulang rusuk yang baik. Sekarang hati sudah tenang, sudah bertemu dengan kawan hati. Kalau belum mampu membahagiakan dia dengan rumah yang besar, belum mampu membahagiakan dia mobil yang mahal, belum mampu membahagiakan dia dengan cincin emas, laki-laki masih punya kata-kata. Bahagiakanlah dia dengan kata-kata. Saya bilang ke istri saya, ibarat kain beli kain pendek. Kalau ditarik ke kepala, kaki terbuka. Kalau ditarik ke kaki, kepala terbuka. Aku bukan laki-laki yang sempurna. Saya di rumah hanya 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ini hari Jumat saya keluar. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari saya keluar. Kemarin pulang dari Madura, di rumah 3 hari. Habis itu pergi lagi. Jadi kalau saya pulang, dia mau menjaga anak, dia jaga foto, dia jaga makan, dia jaga rumah. Itu dengan Muhammad Abdul Aziz. Nanti kalau pulang ke rumah, mungkin senyumnya tertahan, mungkin kata-katanya tidak seperti biasa. Kita tidak bisa bahagiakan dia dengan apa harta, karena kita bukan orang kaya. Maka bahagiakan dengan kata-kata. Jadi kalau saya pulang, istri saya tidak seperti biasanya, saya akan katakan kepada dia, kalau langit sudah menghitam, jangan tahan air untuk jatuh ke tanah. Kalau angin sudah kencang, jangan tahan bunga untuk jatuh ke bumi. Kalau senyummu sudah merekat, jangan tahan hati untuk tetap rindu dan cinta padanya. Perempuan itu mengingat kata-kata yang baik. Maka kalau ada orang lain yang mengeluarkan kata-kata yang baik, suami tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang baik, dia akan lebih ingat orang lain daripada suami. Jangan pernah miskin untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Menurut survei, 90% laki-laki di Indonesia pelit, tidak mau mengatakan aku cinta kepadamu kepada istri. Kalau ada di antara ibu yang tidak pernah mendengar suaminya mengatakan aku cinta padamu, berarti suami itu termasuk yang 90% hasil survei. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan cinta kepada istri, karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Nauzubillah. Jangan pernah pelit. Nabi Muhammad SAW jangan bayangkan wajahnya seram, orangnya kasar. Dia pilih kata yang paling berkesan di hati Aisyah. Maka kalau pulang dia katakan, ya Umairah, ya Umairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah. Nanti pulang dari sini katakan ke istri, ya Umairah. Tapi dia tak putih kok, enggak apa. Skincare sedang bekerja. Karena kejujuran itu menyakitkan. Ini laki-laki pulang dengan jujurnya, dia katakan, ya Hajar Aswad. Cukup 5 poin Muhammad Abdul Aziz. Nasihat pernikahan tak boleh panjang-panjang, karena mempelai laki-laki itu pun tak ingat apa yang saya katakan. Ustaz kau tahu? Ya saya duduk di pelaminan ini juga tak ingat saya apa kata Ustaz. Karena yang ada di pikiran saya hanya wajah istri itu aja. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Saya hanya mampu dan kami semua mengucapkan barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum. Semoga Ramadan Jumat selanjutnya bisa dalam kebaikan dan diberikan kebahagiaan dunia sampai. Semoga menjadi keluarga